Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Sri Wahono selaku Ketua Guru Mengajar Nusantara beserta instruktur kami yang sangat kami sayangi, yaitu Ibu Dr. Anda Evi Harsiniwinati dari SMA Negeri 1 Malang, beserta Bapak Moderator Heri Kusdianto SPD dari SMKN 1 Batali Jepara, dan presenter kita hari ini Bapak Heri Ristianto, Sarjana Teknik dari SDT Al-Madinah. Bersama-sama kita bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita bisa mengikuti video conference dengan tema makna Asmaul Husna. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang kepada seluruh peserta, kepada guru-guru hebat dari seluruh pelosok daerah di Indonesia. Selamat datang dan terima kasih atas partisipasinya. Sebagai host, perkenalkan saya memperkenalkan diri saya. Saya Resti Kartika Fitri dari SMA Negeri 8 Malang. Perkenalkan juga saya membacakan susunan acaranya. Pertama, doa pembukaan. Kedua, sambutan dari moderator. Ketiga, acara inti. 5, penutupan. Hadirin yang saya hormati, untuk acara selanjutnya saya limpahkan kepada moderator Bapak Heri Kusdianto SPD, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberi umur panjang oleh Ilahi Robbi sehingga kita bisa bersilaturahim walau secara daring dalam acara presentasi aplikasi SAC. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Evi Harsiniwati dan tak lupa peserta Vikon yang kami banggakan. Sebagaimana sudah tercantum dalam maklumat layar bahwa diskusi kali ini akan membahas mengenai makna Asmaul Husna, Al-Wahhab, Al-Alim, dan As-Sami. Untuk itu sebelum penyajian materi akan saya sampaikan beberapa hal aturan kaitannya dengan diskusi nanti. Untuk yang pertama ya. Host mempunyai hak untuk mengadmut peserta sekiranya mengganggu jalannya Vikon. Untuk yang kedua, supaya diskusi berjalan dengan lancar dan efektif, maka peserta tidak boleh menginterupsi atau bertanya pada saat presenter sedang memaparkan materinya. Yang ketiga, presenter akan kami beri waktu menyampaikan materi selama kurang lebih 30 menit. Yang keempat, setelah presentasi, peserta akan diberi sesi tanya-jawab 2 termin, yang masing-masing termin pertanyaan dengan waktu kurang lebih 15 menit. Sebelum diskusi ini dimulai, saya sebagai moderator akan menyampaikan kurikulum vitae dari pemakalah, yaitu Bapak Heri Ristianto. Beliau lahir di kota Ukir, Jepara, tanggal 23 Agustus tahun 1983. Pendidikan terakhir beliau adalah S1 Sarjana Teknik, dan saat ini beliau sedang menyelesaikan kuliah S2 di Universitas di Batam. Beliau juga saat ini sebagai Ketua Yayasan Al-Madinah di Batam sejak tahun 2012 sampai dengan sekarang. Sekaligus juga sebagai pendidik di Sekolah Dasar Islam Terpadu Al-Madinah dari Batam dari tahun 2012 sampai dengan sekarang. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Heri Ristianto untuk menyampaikan materi. Kepada beliau saya persilahkan. Terima kasih. Kami sampaikan kepada Bapak Heri Kusdianto sebagai moderator, dan kami ucapkan terima kasih juga kepada Ibu Resti Kartika Fitri, Sarjana Sosial, yang telah meminjamkan roomnya pada siang hari ini.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu Guru Hebat. Yang pertama, yang kami hormati Bapak Sri Wahono SPD selaku Ketua Gumun Guru Mengajar untuk Nusantara. Yang kami hormati Ibu Dr. Randa Evi Harsiwi Niwati selaku instruktur kami di grup 2 kelas Hamid Rusdi, serta yang kami banggakan Bapak Ibu Guru Hebat se-Nusantara. Pertama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan beribu-ribu kenikmatan oleh Allah, di antaranya nikmat iman dan Islam serta kesehatan yang tiada terkira, sehingga kita bisa dipertemukan melalui aplikasi FCC dalam rangka belajar bersama, yaitu pembuatan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi SAC. Semoga apa yang kita laksanakan pada siang hari ini bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam tak lupa kami haturkan kepada beliau junjungan alam Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya diakui sebagai umatnya yang telah mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Baik Bapak Ibu Guru Hebat yang kami hormati, pada kesempatan ini perkenankan saya selaku presenter mempresentasikan pembuatan bahan ajar dengan menggunakan aplikasi SAC pada mata pelajaran pendidikan agama Islam dengan materi makna Asmaul Husna Al-Wahhab, Al-Alim, As-Sami untuk jenjang sekolah dasar di kelas 3. Baiklah Bapak Ibu, sebelum kita ke materi, sebagai permulaan saya akan memutarkan video yang berkaitan dengan materi kita pada siang hari ini.
Baiklah Bapak Ibu, selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu Asmaul Husna. Asmaul Husna terdiri dari dua suku kata. Yang pertama yaitu asma atau ismun yang berarti nama, dan yang kedua al-husna yang berarti baik atau agung. Jadi makna Asmaul Husna adalah nama-nama yang baik atau nama-nama yang agung bagi Allah. Asmaul Husna terdiri dari 99 nama yang agung, dan Asmaul Husna ini menjadi pedoman bagi setiap orang yang beriman. Oke, kita lanjut untuk selanjutnya, yaitu apa itu makna dari Al-Wahhab, As-Sami, dan Al-Alim. Al-Wahhab. Al-Wahhab secara bahasa artinya yang maha pemberi. Adapun menurut istilah Al-Wahhab artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang memberi segalanya. Tiada yang mampu memberi kepada makhluk kecuali Allah Subhanahu. Karena apa? Karena Allah adalah zat yang maha kaya. Allah sangat dermawan, tanpa membeda-bedakan dan tanpa pilih kasih. Dia memberi kepada mereka yang membutuhkan atau yang tidak membutuhkan. Dia memberi kepada orang yang baik ataupun kepada orang yang jahat sekalipun. Jadi, marilah kita meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah zat yang maha kaya dan zat yang maha pemberi. Kita lanjut ke makna Al-Alim. Secara bahasa, Al-Alim artinya yang maha mengetahui. Sementara menurut istilah, Al-Alim berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai zat yang mengajari kita dengan ilmu pengetahuan, baik ilmu pengetahuan di dunia maupun ilmu di akhirat. Di zaman sekarang, zaman yang serba modern, zaman yang serba canggih, kita tidak lepas dari ilmu pengetahuan. Tanpa ilmu, kita tidak bisa menikmati kehidupan di dunia ini dengan sempurna, karena ilmu itu menjadi penerang, menjadi tongkat, menjadi pelindung dari manusia. Umpama kita tidak ingin atau seumpamanya kita tidak mempunyai ilmu, niscaya hidup serasa gelap gulita. Dan ilmu itu harus dimiliki dan diamalkan. Contohnya, seumpamanya kita ingin menjadi dokter, haruslah kita mempunyai ilmu kedokteran. Seumpamanya kita ingin menjadi pilot, haruslah kita mempunyai ilmu bagaimana cara menerbangkan pesawat. Begitu juga dengan ilmu akhirat. Seumpamanya kita ingin melaksanakan rukun Islam, kita punya zakat, harus tahu bagaimana ilmu untuk berzakat. Kita mau berhaji, harus tahu bagaimana syarat rukun hajinya atau ilmu berhaji. Karena apa? Ilmu tanpa amal itu gila. Atau sebaliknya, amal tanpa ilmu itu tidak ada nilainya. Oke, kita lanjut ke bahasan tentang makna dari As-Sami. Menurut bahasa, As-Sami artinya yang maha mendengar. Sementara menurut istilah, As-Sami artinya bahwa Allah itu mendengar segala ucapan kita, baik secara lisan ataupun secara fisik-fisik. Makanya Allah itu senantiasa melihat dan mendengar semua gerak-gerik dan tingkah laku kita. Allah bersifat As-Sami, otomatis kita harus terus-menerus memperhatikan dan menjaga lisan kita. Kita
diharamkan untuk suudzon, kita diharamkan untuk ghibah dan lain-lain. Karena apa? Karena Allah Maha mendengar. Itulah apabila kita ada salah kata, ada salah ucapan, itu nanti akan dipertanggungjawabkan kelak yaumul akhir. Oke, selanjutnya pembahasan kita sudah selesai, kita masuk ke evaluasi. Oke, latihan soal. Soal pertama. Yang pertama, nama-nama Allah yang baik dan mulia disebut dengan Asmaul Husna. Apabila kita klik Asmaul Husna, benar, akan langsung menuju ke soal yang nomor 2. Dan di nomor 2, apabila kita menjawab benar juga, akan langsung menuju ke link atau soal nomor 3. Begitu juga apabila kita menjawab soal semuanya nomor 3, nama-nama Allah yang baik berjumlah, semuanya kita jawab 100, otomatis salah kan? Ada tanda salahnya, dan kita langsung menuju ke nomor 4. Di nomor 4, Allah bersifat maha mengetahui, merupakan arti dari semuanya kita jawab Al-Basir. Yang kelima, yang terakhir, Allah mendengar dan mengabulkan doa hambanya. Karena Allah memiliki sifat, semuanya kita jawab Al-Alim. Salah dan langsung menuju ke total skor. Di sini siswa bisa melihat hasil dari latihan soal tadi. Apabila kita menuju ke evaluasi, maka otomatis tombol-tombol ini, opening, content, evaluasi, dan developer, langsung meriset soal kita atau skor kita. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti semuanya ada tanya jawab, kami persilakan, dan waktu sepenuhnya kami kembalikan ke Bapak Moderator. Terima kasih Bapak Heri Rustianto yang telah menyampaikan presentasi dengan sangat spektakuler. Ya. Untuk selanjutnya saya mau memberikan waktu untuk kita berdiskusi bersama, ya. Nah, dalam hal ini saya akan bagi menjadi 2 sesi, ya. Satu sesi, satu pertanyaan dengan waktu atau durasi waktu sekitar 10 menit. Monggo, Bapak Ibu peserta kami persilahkan pertanyaan. Kalau ada pertanyaan. Monggo Bapak Ibu peserta, kalau mungkin ada pertanyaan dari apa yang disampaikan oleh presenter kita Bapak Heri Rustianto mengenai materi Asmaul Husna. Kalau pertanyaan tentang aplikasi, saya persilakan. Ini hostnya boleh bertanya tidak ya? Oh, monggo Ibu. Oke, untuk memancing para peserta saya kira boleh Bu Presti, monggo. Baik, ini sepertinya pesertanya sudah tingkat tinggi level pemahamannya mengenai Asmaul Husna. Baik, saya orang awam Bapak, ini mau menanyakan dari sekian banyak Asmaul Husna itu kan masing-masing memiliki makna dan kekuatan yang luar biasa. Saya meyakini itu. Namun kalau seandainya kita mendapatkan kesulitan atau kebingungan yang luar biasa, kira-kira nama Asmaul Husna mana yang bisa kita sering-sering sebut dalam doa kita? Terima kasih. Gitu. Terima kasih Bu Prasti atas pertanyaannya. Mungkin Bapak presenter bisa langsung menjawabnya. Kami persilahkan. Halo,
Bapak Heri Rustianto. Halo, Bapak Heri Rustianto. Oke, terima kasih Pak Resti. Mohon maaf, saya lagi is absen. Oke, terima kasih. Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang agung dari pertama sampai akhir, mempunyai makna yang sangat dalam. Tetapi yang sering kita ucapkan, yang sering kita dengar, yang paling agung adalah Allah itu Maha Penyayang, pengasih dan penyayang. Makanya dalam doa-doa kita selalu kita panjatkan ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Tetapi di luar itu, ini menurut saya, di luar itu semuanya makna yang agung. Seumpamanya kita berdoa minta rezeki, sebutlah Allah dengan ucapan ya Allah yang Maha Kaya, yang Maha Kaya. Nah, semuanya kita meminta ilmu yang bermanfaat, kita sebut ya Allah yang Maha Ilmu. Tapi ya dalam keseharian kita yang sering kita dengar, makna yang paling membekas yaitu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang dikasih, yang disayang itu semua makhluk. Mungkin itu saja Bu yang bisa saya jawab. Oke, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak. Gimana Bu Rasti atas jawabannya? Iya, terima kasih. Sangat menyejukkan sekali. Oke, terima kasih. Ya, untuk selanjutnya saya buka satu termin lagi berupa satu pertanyaan. Semoga kalau ada dari peserta pertanyaan kami persilahkan. Saya Irma Arifah. Yeah. Ini tadi sebenarnya saya terlambat Pak, tapi saya sedikit Jadi sedikit mendengarkan tentang Asmaul Husna ya ini tadi. Yeah, betul. Ini Pak, kan kalau saya pernah mendengar informasi kalau wiridan misalnya Asmaul Husna itu bisa dibuat zikir gitu ya. Terus saya tuh pernah mendengar kalau zikir itu tidak boleh sembarangan seperti itu. Harus ada ijazah seperti itu dari orang yang maksudnya seperti kiai seperti itu. Ini bagaimana ya Pak ya? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ibu Irma atas pertanyaannya. Monggo Bapak presenter bisa ditanggapi pertanyaan dari Ibu Irma. Oke, terima kasih dari Ibu Irma mengenai zikir Asmaul Husna. Kalau menurut saya ini Bu ya, Asmaul Husna itu tidak masuk kategori yang diijazahkan. Ada zikir yang diijazahkan, tetapi ada makna-makna Asmaul Husna di dalamnya. Ada juga semacam itu. Tapi secara global, Asmaul Husna itu bisa dibaca dan dilafalkan setiap saat. Karena Asmaul Husna termasuk kalimat thayyibah, kalimat yang baik. Jadi tidak perlu harus menunggu ijazah baru kita laksanakan. Tetapi ada juga kalau seumpama ada hizib apa gitu kan, ada maknanya Asmaul Husna di situ. Hizibnya yang diijazahkan itu hizibnya, bukan Asmaul Husnanya. Mungkin itu aja Bu. Tapi ya menurut saya selagi itu perkataan baik, kita nggak minta izin lah sesama yang yang ngasih ijazah. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Demikian jawaban dari Bapak presenter. Semoga Bu Irma bisa menerima gitu ya. Gitu ya Bu. Oke. Baik. Untuk selanjutnya, karena ini sesi pertanyaan sudah 2 kali, maka saya kira sudah selesai presentasi kita ya Bapak Ibu. Saya tutup saja. Demikianlah presentasi dari Bapak Heri Rustianto. Terima kasih atas atensinya semua dari Bapak Ibu peserta dan semuanya, semoga bermanfaat. Saya dari moderator Heri Kusdianto alias Heri Stone. Mohon maaf kalau ada kekhilafan dalam memandu Vikon. Dan akhirnya billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
untuk selanjutnya saya kembalikan ke Ibu Frasti sebagai host. Matur nuwun. Nggih, baik. Sebelum di penghujung acara, saya selaku host mengucapkan terima kasih dan mohon maaf sebesar-besarnya jika sekiranya ada ulah kata yang kurang berkenan di hati para hadirin dan dalam kelangsungan acara terdapat kekurangan yang disengaja maupun tidak kami sengaja. Kepada Bapak Heri Ristianto, Sarjana Teknik, semoga materinya kali ini bermanfaat untuk kita semua. Sambillah kita di penghujung acara, marilah kita tutup acara diskusi kali ini dengan mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo yang belum absen. Bunda Evi, dipersilakan. Apakah ada masukan, Ibu? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya saya mau bertanya, tapi sudah ditutup sesi pertanyaan. Tidak apa-apa ya, tanya dulu. Ini Pak Heri Ristianto, panjenengan kan mengajar di ya. Nah, di kelas berapa, Pak? Di kelas 3, Bu. Kelas 3, Bu. Oh, di kelas 3. Nah, Ya, 3. kalau di SD kan berarti masih merupakan apa namanya dasar ya. Iya, betul. Pada anak untuk masa depan itu. Nah, bagaimana cara Bapak untuk menanamkan nilai-nilai Asmaul Husna tadi kepada siswa kelas 3 tadi? Apakah setiap hari itu harus menanamkan Asmaul Husna nomor 1 sampai 99? Saya ingin mengetahui itu gimana caranya untuk menanamkan nilai-nilai dari Asmaul Husnanya. Oke, terima kasih, Bu. Kalau di sekolah saya, Bu, SD IT Al Madinah, setiap hari itu kita ada semacam belajar bersama di pagi hari, yaitu kita kumpulkan di masjid dari jam 7 sampai jam 8, kita hafalkan hafalan yang pertama, hafalan Asmaul Husna. Jadi kelas 1 sampai kelas 6 kita tanamkan dari awal, kita ada murojaah, kita hafalkan semuanya Asmaul Husna, terus dilanjutkan dengan hafalan surat-surat pendek, terus dilanjutkan dengan khitobah. Kita tanamkan dari jam 7 sampai jam 8, kita ada pengembangan diri di situ, Ibu. Jadi diharapkan nanti di kelas 6 anak-anak sudah terbiasa apa itu Asmaul Husna dan makna Asmaul Husna. Biar nanti ya kedepannya semuanya sudah beranjak dewasa, nilai-nilai itu masih membekas pada dirinya. Allah itu bersifat Rahman loh. Kenapa kita nggak mengamalkan? Kita harus mengasihi juga sama kawan-kawan kita. Allah itu sifatnya Maha Pemberi loh. Kita haruslah beramal, bersedekah, memberi. Mungkin itu, Bu, yang saya sampaikan, Bu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Ini setiap hari kita khusus ya, Pak, untuk menanamkan nilai-nilai yang ada di kita. Betul, Ibu. Betul. Saya rasa sudah cukup bagus apa yang disampaikan oleh Pak Heri Kris terkait dengan pemanfaatan SAC untuk pembelajaran. Semoga nanti bisa diimplementasikan di pelajaran kepada siswa. Amin. Terima kasih, Bu. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.